Oke teman-teman, jadi selamat sore. Nah jadi di sore hari ini kita tuh berlanjut lagi kegiatan teman-teman. Nah jadi di kali ini kita akan kembali lagi ke taman dapur teman-teman. Nah jadi di sini taman kita tuh sudah datar. Nah berhubung dan mumpung hari musim penghujan, jadi saya mau lanjutkan proses penanaman rumput. Nah jadi rumputnya itu kan kita tanam adalah rumput mini gajah. Nah sekarang kita cari dulu bibit, lalu langsung kita tanam ke halaman dapur ini. Dan mudah-mudahan nanti rumputnya cepat jadi. Jadi penampakan dapur ini lebih hijau, lebih segar. Oke teman-teman, jadi ikuti terus kegiatan saya. Semoga kalian suka dengan aktivitas saya di Rompok Wirta Kunil. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan. Nah oke teman-teman, jadi di sekitaran tempat Rompok Wirta Kunil dan Bang Deka ini ada juga rumput mini gajah. Nah posisinya itu berada di jalan teman-teman. Jadi di jalannya ini dipenuhi dengan rumput mini gajah. Nah kita ambil bibit dari sini saja. Jadi kita tunjukkan. Nah ini dia teman-teman. Nah jadi ini semuanya itu adalah rumput mini gajah. Nah kalau dia sudah menyatu, mana ya? Nah ini dia. Jadi yang ini tuh semuanya rumput mini gajah. Tapi sayang dia tidak terawat. Tidak terawatnya itu kenapa? Ini tidak dipangkas menggunakan mesin teman-teman. Kalau dia dipangkas, maka posisinya hidupnya itu sangat bagus. Yang kedua di sini itu memang tidak terlihat rapi dikarenakan ini adalah jalan. Jadi dia sering terlindas mobil, yang menyebabkan dia itu banyak yang separuh dari mereka ini yang mati. Nah jadi kita ambil bibit di sini lalu kita tanamkan ke depan dapur. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita ambil bibit. Jadi mumpung hari itu sekarang lagi musim penghujan, mudah-mudahan rumputnya cepat tumbuh. Nah jadi seperti ini teman-teman yang kita ambil. Ini sebenarnya lebih enak pakai pangkur, tapi berhubung pangkur lagi digunakan di kebun, jadi kita gunakan parang saja. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah cukup. Nah jadi untuk mengambil bibit rumput itu teman-teman, jangan semuanya diambil. Jadi kita harus mengambil. Nah seperti ini. Jadi di sini kita ambil, di sini kita biarkan, lalu kita ambil lagi, lalu kita biarkan dan kita ambil lagi. Nah jadi saya mengambilnya itu di langkah-langkah teman-teman. Jadi gunanya
supaya dari rumput yang di sini dengan rumput sini cepat menyatu dan cepat menutupi tempat yang kita ambil ini. Jadi kalau ini diambil semua, maka terlihat botak dan rumputnya itu lambat menyatu dan menutupi tanah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menanam ke dapur. Nah ini dia hasil kita. Kita motor lagi sama apa? Ayo, kayak motor enggak? Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah berada di halaman pondok dapur. Nah ini dia. Bang, motor kamu pas dibuntut kesana lu sampah. Jangan ambil kecil mereka, bang. Masa besar tuh, yang lebih.
Oke teman-teman, jadi untuk nanam rumput itu, jadi ini adalah bibit, bisa kita pecahkan sedikit-sedikit seperti ini. Nah, usahakan kalau bisa yang membawa tanah, jadi cepat hidup dan dia tidak cepat lagi teman-teman. Nah, jadi kita pecahkan seperti ini, baru kita tanam. Ini namanya menanam, itu adalah untuk memperbanyak. Jadi kalau besar-besar langsung kita tanam, itu namanya bukan menanam tapi memindahkan teman-teman. Memindahkan dari tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau banyak bibit nggak masalah, biar cepat jadi. Tapi karena perhubungan kita sulit, jadi kita pecah-pecahkan. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan nanti semuanya sudah menyatu dan sudah menghijau. Yang penting terus ikuti kemajuan rompok serta kunyit-kunyit ini teman-teman. Ayo dong, itu banyak dong. Ketuk. Oke teman-teman, kita juga tanam. Apa namanya? Apa namanya? Jadi berakhir tanaman bujang. Lumayan ya.
pacak tunjuk itu. Lagi lihat. Oke, alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita meratakan tanah di samping pondok dapur Muhammad Sarmudin ini sudah hampir selesai. Dan juga tadi pemindahan papan-papan yang sudah tidak dipakai, sisa pendukung pondok dapur ini sudah kita pindahkan ke samping kanan, teman-teman. Jadi ini kita meratakan tanah. Kepada teman-teman, terima kasih sudah tadi menonton channel Komoditi dan mendukung. Jadi teman-teman, ini kita tutup sampai sini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komoditi channel. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Begitu lagi apa lagi di sini. Nah. Ya, di sini kita berada. Ya, tidak ini beras ya. Oke teman-teman, jadi ini oke teman-teman, jadi ini adalah pupuk alami. Ini kita tandukan dengan atau bakar sampah, kita ambil dan masuk ke dalamnya. Cukup itu aja. Ini bagus sedikit. Oh, ya kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya ada dapat berlabu juga jambu. Ini udah lama banget teman-teman. Udah hampir 1 tahun kayaknya hidup di dalam pot itu. Dan mudah-mudahan di sini nanti bisa berbuah. Posisinya ini. Nah, kita masukin lagi nih. Nah.
Ah. Rumput. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah. Nah, jadi di sore ini saya menanam rumput, teman-teman. Jadi kalau yang lain menanam sayuran, tanam singkong. Nah, kalau kreator tanam rumput, teman-teman. Itu dikarenakan rumput ini tidak banyak hama, tidak banyak perlu dijaga. Tapi mudah-mudahan 1 bulan ke depan nanti kalian akan ketagihan melihat posisinya. Nah, ini dia. Nah, jadi itu kembang sudah ditanam, sudah mulai jadi, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri, sudah mulai menghijau penuh. Dan mudah-mudahan 1 bulan lagi di halaman ini dipenuhi dengan rumput yang menyegarkan mata di saat pagi hari. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah untuk kegiatan sore hari ini di selang-selang waktu kita menanam rumput untuk taman ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan 1 bulan ke depan nanti sudah terlihat hasilnya apabila rumput ini sudah menyatu semua dan sudah membentuk warna hijau. Oke, teman-teman, jadi kalau yang lain menanam tanaman, jadi saya di sini menanam rumput. Itu dikarenakan mulai sekarang di daerah dapur ini itu dikhususkan untuk menanam tanaman jenis bunga dan hiasan-hiasan lainnya. Untuk jenis tanaman akan kita pindahkan, kita kelompokkan khusus di tempat tanaman. Jadi biar tertata rapi dan kalian pun melihatnya lebih senang. Jadi seperti itu Bang Biwar ya, Ya. untuk rompoknya. Ya. Jadi untuk di daerah sini, teman-teman, sudah diganti, sudah dibuat namanya itu rompok ya. Rompok ya, teman-teman. Jadi mungkin saya dari hidup di hutan mau hijrah ke hidup di rompok, teman-teman, karena saya pikir kalau hidup di hutan itu benar-benar real. Satu orang di tengah hutan bisa kita ambil contoh itu Tarzan, teman-teman. Iya, karena setahu saya yang hidup di hutan itu Tarzan sama Robin Hood, ya kan? Tapi kalau dulu memang ketika saya belum menikah itu memang tekad saya hidup sendirian di hutan. Nah, itu masih termasuk hidup di hutan. Nah, karena sekarang saya juga tidak memikirkan untuk kehidupan saya sendiri. Saya punya istri dan insya Allah sebentar lagi punya anak. Jadi tidak mungkin saya mau hidup di hutan. Jadi kalau rompok itu adalah sebuah kehidupan yang terdiri dari 2 atau 3 rumah bahkan lebih. Itu letaknya dalam hutan. Nah, teman-teman, jadi orang merompok itu biasanya mencari makannya itu dengan cara bertahan hidupnya itu bercocok tanam atau disebut dengan baume. Baume itu teman udah mencakup semuanya. Baume itu yang pertama, kalau pertama kali itu teman buka lahan, menanam padi, pisang, ubi-ubian, sayuran, dan juga bisa jaring, bisa juga memasang perangkap ikan, bisa jerat, pokoknya itu Bisa juga berburu. Jadi baume itu sudah mencakup, teman-teman. Kalau orang daerah sini itu sudah paham baume itu seperti apa, isi ume itu. Nah, oke teman-teman, itu aja. Mudah-mudahan kalian suka, karena nanti kedepannya hidup di hutan akan saya kayak Hijrah kehidupan baru ya. kehidupan baru. Mudah-mudahan kalian suka dan sesuai dengan kehidupan yang saya jalani sekarang. Oke, itu aja Bang Edi. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komennya. Dukung terus channel Kreator Sobe-Sobe. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis, Sang sang Kreator. Kreator.